Selamat datang di Legenda Nusantara. Hari ini kita akan menyusuri jejak sejarah yang luar biasa. Dari Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, yang menjadi pusat penyebaran Islam dan peradaban di Nusantara. Dari kisah Raden Patah hingga kejayaan Masjid Agung Demak, perjalanan ini akan membawa kita lebih dekat ke masa lalu yang penuh makna. Yuk, kita mulai kisahnya. Sebelum Kesultanan Demak berdiri, wilayah Nusantara didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur merupakan kerajaan besar yang pengaruhnya meliputi sebagian besar wilayah Nusantara. Namun menjelang akhir abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Pada masa yang sama, para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab telah lama singgah di pesisir utara Pulau Jawa. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa, termasuk Demak, berkembang menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Kesultanan Demak didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah yang memiliki nama asli Jinbun atau Tan Jinbun. Menurut Babat Tanah Jawi dan beberapa catatan sejarah lainnya, Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya V, penguasa Majapahit, dengan seorang putri Tiongkok bernama Putri Campa yang telah memeluk Islam. Setelah dewasa, Raden Patah menuntut ilmu agama Islam di pesantren Ampel Denta yang diasuh oleh Sunan Ampel. Di sana, ia memperdalam ilmu agama dan menjalin hubungan dengan para wali lainnya. Atas restu dan dukungan dari 9 wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Giri, Raden Patah kemudian mendirikan sebuah pesantren di wilayah hutan Glagah Wangi, sekarang Demak. Daerah ini merupakan hadiah dari ayahnya, Raja Brawijaya V. Perlahan-lahan, pesantren ini berkembang menjadi sebuah pemukiman yang ramai dan menjadi cikal bakal Kesultanan Demak. Pada tahun 1478, ketika Majapahit mengalami gejolak internal dan serangan dari Girindrawardana dari Kediri, Raden Patah memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan berdirinya Kesultanan Demak. Ia kemudian menjadi Sultan pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Peran 9 wali dalam pendirian dan perkembangan Kesultanan Demak tidak dapat diabaikan. Para wali ini adalah tokoh-tokoh penyebar Islam yang memiliki pengaruh besar di Jawa. Mereka adalah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat, Syarifuddin, Sunan Kalijaga, Raden Said, Sunan Giri, Raden Paku, Sunan Kudus, Ja'far Syadik, Sunan Muria, Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Para wali memainkan peran penting dalam mendukung legitimasi politik Raden Patah dan membangun fondasi spiritual Kesultanan Demak. Salah satu bukti nyata kontribusi mereka adalah pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479, hanya beberapa tahun setelah berdirinya Kesultanan. Menurut cerita, masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam oleh para wali. Meskipun cerita ini lebih bersifat legendaris, namun menunjukkan betapa pentingnya peran para wali dalam pembangunan masjid tersebut. Masjid Agung Demak dibangun dengan arsitektur yang memadukan unsur Jawa, Arab, dan Tiongkok. Atapnya berbentuk tajuk, meru, bertingkat 3, yang merupakan adaptasi dari bentuk bangunan suci Hindu.
Hal ini menunjukkan kebijaksanaan para wali dalam mendakwahkan Islam dengan menghormati budaya lokal. Salah satu keunikan Masjid Agung Demak adalah penggunaan soko tatal, tiang yang terbuat dari potongan-potongan kayu, sebagai salah satu dari 4 tiang utama. Menurut cerita, tiang ini dibuat oleh Sunan Kalijaga. Masjid ini juga memiliki pintu utama yang dikenal sebagai pintu bledek, pintu petir, yang konon diukir oleh Ki Ageng Selo. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Trenggana 1321 sampai 1546. Sultan ketiga yang merupakan putra dari Raden Patah. Di bawah kepemimpinannya, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sultan Trenggana menjalankan politik ekspansi untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mengirim ekspedisi militer ke berbagai wilayah seperti Tuban, Lamongan, Sidayu, Pasuruan, dan bahkan Blambangan yang masih Hindu. Ekspedisi-ekspedisi ini dipimpin oleh panglima-panglima terkenal seperti Fatahillah Sunan Gunung Jati yang berhasil merebut Sunda Kelapa, sekarang Jakarta, dari tangan Portugis pada tahun 1527. Kesultanan Demak juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, seperti Aceh, Banten, dan Cirebon. Hubungan ini diperkuat melalui pernikahan politik. Selain itu, Demak juga menjalin hubungan dagang dengan pedagang-pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Pada masa ini, Demak tidak hanya menjadi pusat politik dan perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran agama Islam. Pesantren-pesantren didirikan sebagai tempat pendidikan agama. Para ulama dan santri dari pesantren-pesantren ini kemudian menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara. Setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546 dalam ekspedisi militer ke Panarukan, Kesultanan Demak diwarnai dengan konflik perebutan tahta. Putra mahkota, Pangeran Mukmin, Sunan Prawoto, berhasil naik tahta, namun kemudian dibunuh oleh sepupunya, Arya Penangsang, yang juga menginginkan tahta Demak. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa Demak, tetapi kepemimpinannya ditentang oleh banyak bangsawan Demak. Mereka meminta bantuan kepada Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana, yang saat itu menjadi Adipati Pajang. Dalam pertempuran yang terkenal, Arya Penangsang berhasil dikalahkan dan terbunuh oleh pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Sutawijaya. Sebagai hadiah atas kemenangannya, Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kesultanan Pajang pada tahun 1568 dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Dengan demikian, berakhirlah era Kesultanan Demak yang berlangsung selama hampir 1 abad. Setelah keruntuhan Kesultanan Pajang pada tahun 1586, Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati, mendirikan Kesultanan Mataram dengan pusat di Kota Gede, Yogyakarta. Demak kemudian berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1613 sampai 1646, Mataram mencapai puncak kejayaannya dan berhasil menyatukan hampir seluruh Jawa. Demak tetap menjadi wilayah yang penting karena nilai historisnya sebagai bekas pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Ketika tentara VOC mulai memperluas pengaruhnya di Jawa pada abad ke-17 dan 18, Mataram mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan dari pihak kolonial. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Demak kemudian berada di bawah pengaruh kolonial Belanda sebagai salah satu kabupaten di wilayah Keresidenan Semarang. Pada masa ini, sistem pemerintahan tradisional digantikan dengan struktur administrasi kolonial. Meskipun Belanda masih mempertahankan bupati-bupati lokal sebagai penguasa formal. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Demak menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu kabupaten. Struktur pemerintahan kabupaten kemudian disesuaikan dengan sistem administrasi Republik Indonesia. Kabupaten Demak modern memiliki luas wilayah sekitar 897,43 km persegi dan terbagi menjadi 14 kecamatan. Meskipun telah berubah status menjadi kabupaten dalam negara modern, jejak kebesaran Kesultanan Demak masih dapat dilihat dari berbagai peninggalan sejarah, terutama Masjid Agung Demak yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Saat ini, Kabupaten Demak dikenal sebagai salah satu daerah religius di Jawa Tengah dengan julukan Kota Wali. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Ekonomi Kabupaten Demak didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. Wilayah pesisirnya yang berbatasan dengan Laut Jawa menjadi pusat kegiatan nelayan dan tambak, sementara wilayah pedalaman menjadi lahan pertanian yang subur. Pariwisata religi menjadi sektor penting bagi ekonomi Demak. Masjid Agung Demak dan Makam Sultan Fatah menjadi tujuan wisata ziarah yang ramai dikunjungi, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadan dan bulan Muharram. Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya melestarikan warisan sejarah dan budaya sambil mendorong pembangunan ekonomi. Berbagai festival budaya dan keagamaan diadakan secara rutin untuk mempromosikan Demak sebagai destinasi wisata sejarah dan religi. Wah, luar biasa ya perjalanan Demak. Dari sebuah kesultanan megah hingga menjadi kabupaten seperti yang kita kenal sekarang. Sejarah ini bukan sekadar cerita, tapi juga warisan yang terus hidup dalam budaya dan tradisi kita. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah legenda Nusantara lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.